Kan ada orang yang nggak mau bergabung nggak mau bergabung. dan orang yang mau bergabung. Sebenarnya ternyata oleh mata-mata orang yang pro Indonesia, orang yang pro Fretilin ini, kalau ketahuan ini bisa terjadi apa? Bisa diculik kah? Ditembak. Bisa ditembak. Ditembak. Yang membakar rumahnya dan kampungnya itu ABRI pakai loreng, baretnya merah. Termasuk rumahnya. Semua dibakar, semua habis. Suster-suster itu lari ke atas, ya, lari ke atas gunung, terus dikejar sama milisi itu, dikejar, terus habis itu masuk ke dalam air yang di situ itu. Dibuang ke sungai. Dibuang ke sungai. Dan saat itu, apakah seandainya Mbak pas masuk hutan berserta keluarga ini berhasil dikejar oleh tentara dan para milisi, kira-kira nasibnya seperti apa? Ya mungkin ya ditembak. Tapi kan walaupun kita masih sama-sama Indonesia kan nggak ada kurangannya. Kenapa kita harus merdeka sendiri? Ya. Berapa belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari perkembangan dari bawah belum sampai kuat belum. Jadi di sini ada Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di kota Malang. Di segmen Menolak Lupa, waktu itu gue sempat mengangkat ya, ada kisah-kisah dari beberapa purnawirawan TNI yang melakukan pendaratan di Timur Timur tahun 1975. Di antara itu ada beberapa komen yang masuk yang menyatakan untuk coba mas, mengangkat dari sudut pandang orang Timor Leste sendiri seperti apa. Karena saat itu gue pikir, di Indonesia nyarinya kan susah ya. Ternyata orang ini yang komentar itu, ternyata beliau adalah orang Malang yang tinggal di Timor Leste dan bahkan menikah dengan orang Timor Leste dan akhirnya kembali ke sini yang ternyata mertuanya adalah seorang anggota Fretilin. Wow, lu pengen tahu kan kisahnya gimana? Langsung aja gue perkenalkan dengan Mbak siapa ini? Humaira. Humaira, sehat Mbak Humaira? Sehat. Jangan tegang. Masnya sama siapa ini namanya? Nanang. Mas Nanang. Mbak Humaira ini aslinya waktu di Timor Leste dulu namanya siapa kalau boleh tahu? Dulu di Timor Leste nama saya asli Domingas da Costa. Domingas da Costa. Setelah pindah ke Indonesia masuk mualaf ya? Nggih. Mualaf. Mualaf. Jadi nama saya Humaira. Oh gitu. Mas, nah masnya nih. Mas waktu itu komentar ke saya ini menarik nih karena apa sih yang bikin Mas komentar kayak gitu sama saya, karena apa ada yang menurut Mas tuh sepengetahuan Mas yang nggak sepenuhnya cocok gitu? Gini, yang sebetulnya yang waktu itu saya komentari itu kan saya pengen meluruskan. Ada sejarah yang tidak 100% benar menurut versi yang diberitakan secara online seperti berita yang dulu. Jadi harus ada yang kami ceritakan dari sudut pandang Timor Leste-nya sana seperti apa, nanti kita ceritakan. Oke. Lu pengen tahu kan ceritanya gimana? Biarkan Mas Nanang cerita dan istrinya gua nggak akan motong lagi. Di episode lalu, kami sempat mengangkat tentang pendaratan pasukan ABRI di Timor Timor pada tahun 1975 yang ternyata video kami ditonton oleh Mas Nanang dan keluarga istrinya yang merupakan anggota Fretilin, pasukan yang melawan ABRI saat itu. Mereka berkomentar ingin diberikan kesempatan yang sama untuk diwawancara. Pada akhirnya, saat Mas Nanang dan istri yang warga Timor Leste kembali ke Indonesia, kami menepati janji untuk wawancara mereka tentang apa yang dialami di masa Indonesia ada sampai transisi ke tangan pemerintahan Timor Leste. Banyak hal yang mungkin tidak diungkap media nasional Indonesia yang ingin mereka sampaikan, yang menurut mereka sebenarnya terjadi saat itu.
Mari kita simak bersama kisah ini sebagai pembelajaran, karena saat ini Indonesia dan Timor Leste saling menghormati dan saling mendukung. Semoga bermanfaat. Nah, Mbak sama Mas Nanang, ini saya pengen tahu peran dari keluarganya Mbak siapa tadi, Humairah ya, di saat Humairah. pendaratan ABRI tahun 1975 ini waktu itu sebagai apa? 75 itu pas waktu itu aku kan masih kecil ya, masih kecil. Tapi ayahku pernah cerita, cerita itu ayahku dulu itu berjuang. Kebetulan Valintil saat itu mempertahankan kota Dili. Iya. Waktu penerjunan Desember 1975. Yang diceritakan ayah saya waktu itu dia bertugas di kantor gubernur saat itu. Ya mungkin kemungkinan besar berhadapan langsung dengan ABRI saat itu. Dan posisi Bapak saat itu di saat pendaratan ABRI di tahun 1975 itu posisi berjuang di mananya nih Bapak nih? Saat itu ayah saya memang bertugas di kantor gubernur tadi itu untuk mempertahankan kantor gubernur. Memang tugasnya sudah di situ, memakai senjata yang satu kali kokang gitu. Single shot. Ya, bukan senjata otomatis yang seperti dibicarakan berita-berita selama Bukan. ini. Oh, gitu. Bukan. Kalau diberitakan, pakai senjata yang canggih di sana. Padahal tidak. Di sana pakai senjata seadanya. Itu sisa-sisa dari yang direbut oleh pejuang sana dari Portugis. Portugis kan sudah hengkang dari Dili waktu itu. Berarti bisa dibilang ini adalah senjata peninggalan Portugis yang digunakan Iya. untuk melawan Indonesia. Iya. Bukan senjata canggih, bukan. Itu yang diceritakan sama ayah kami di sana. Oh gitu. Iya. Maaf, kondisi ayahnya Mbak ini sekarang gimana? Sudah usia berapa atau masih sehat atau gimana? Kalau saat ini ayahku udah meninggal. Oh, sudah meninggal. Desember kemarin. Natal tahun 2004. 2004. Oh, berarti yang pas Mas chat saya itu Bapak masih ada? Masih hidup. Masih ada. Makanya saya menawarkan diri ngajak Mas Arfi untuk berkunjung ke saya. Ke Timor Leste. Jauh. Oke. Nah, Sekarang sudah dekat. sekarang udah deket ya. Nah, menurut Bapak saat itu gimana tuh keadaannya saat pendaratan itu, Mas? Ya, waktu itu chaos sekali. Semuanya mempersiapkan diri dengan logistik seadanya. Karena dengan amunisi yang terbatas, juga senjata seadanya, mempertahankan diri mati-matian. Tapi yang waktu itu kan sempat diberitakan, dulu yang ada di berita, kalau Fretilin itu mengundurkan diri ataupun lari ke hutan. Kocar-kacir lah Ya, bahasanya. kacir lah. Oh. Ini saya sempat meluruskan juga, ini mumpung ada channelnya Mas Arfi datang ya. Sebetulnya menurut ayah saya itu Fretilin itu bukan lari ke gunung, terbirit-birit itu tidak, tapi itu bagian strategi. Karena dengan logistik yang terbatas dan tidak ada persiapan yang matang dengan penyerangan di Dili waktu itu, ya otomatis untuk meminimalisir korban dan merancang strategi yang makanya itu lari ke hutan. Bukan lari karena takut, tidak. Bagian dari Memang strategi. bagian dari strateginya untuk perang gerilya di hutan. Iya, sama juga seperti eranya kita melakukan perlawanan terhadap Belanda saat itu kan, kita hit and run lah. Kalau kita hadapi langsung, ini kan kalah kuat persenjataannya. Oh, berarti alasannya itu sebenarnya. Rasanya seperti itu ya, bukan karena takut dan lari, itu bukan. Oke. Memang bagian dari strategi. Nah, ini kita luruskan ya. Di sini Mas Nanang dan Mbak Humairah ini bercerita bukan karena lebih cinta terhadap Timor Leste, tapi mereka hanya bercerita tentang apa yang mereka tahu dari Bapak dan apa yang difikirkan oleh mereka saat itu ya. Ternyata nggak seperti yang digambarkan itu ya. Ya. Oke. Nih, kenapa begini bro? Jadi Jajah Malam tuh selalu mencoba untuk kita cover both side. Dari sisi sana kita coba angkat, sisi sini kita coba angkat. Nah, biar nanti kalian yang menilai di rumah. Nah, Mas, mungkin ada yang bisa ditambahin, Mas, yang Mas tahu saat itu? Dari Bapak. Kalau dari yang diceritakan sama ayah waktu itu,
berjuangnya itu dengan senjata seadanya. Jadi bisa pakai parang, bisa pakai senjata laras panjang. Itu pun senjata laras panjang katanya gantian sama temennya. Yang sering digunakan itu parang karena untuk menyergap ABRI dari jarak dekat di hutan. Jadi yang lebih efektif itu bukan pakai senapan api, bukan. Jadi yang efektif dari jarak dekat untuk menyergap itu ya pakai parang itu. Pakai parang. Ya. Nah, ini menarik ya. Ini sama persis dengan cerita salah satu purnawirawan yang mungkin nanti gua kasih linknya ya. Itu di situ satu peleton TNI yang lagi di bukit dilempar satu granat sama Fretilin. Habis digranatan kelengar tuh ya, masih setengah hidup. Itu dihabisnya pakai parang oleh mereka. Ya, mungkin menyambung dengan cerita itu mungkin. Artinya, wih, lebih serem lagi pakai parang. Gua tembak kan selesai ya, ini di parang loh. Begitu. Karena mungkin persenjataannya juga terbatas. Ya, Dan kalaupun tidak seperti yang ada di berita selama ini, Valintil pakai senjata yang lebih canggih dari ABRI itu tidak seperti itu juga. nggak semuanya, mungkin ada satu dua. Karena keterbatasan logistik, amunisi juga. Dan senjata itu pun mungkin juga ada sebagian juga yang diambil dari rampasan dari ABRI itu sendiri saat itu yang mungkin gugur ya. Cerita apa lagi Mbak yang Bapak itu sempat ceritakan ke Mbak? Yang pernah dicerita sama Bapak itu yang 75 diceritain sama Bapak. Bapak itu dulu itu apa ya, juga berjuang melawan tentara Indonesia. Tapi kalau Bapak itu kalau lihat tentara Indonesia itu dia nggak tembak, katanya kasihan. Kasihan? Iya, nggak tembak, katanya kasihan, jangan tembak. Jadi Bapak itu kayak ada rasa kasihan sama tentara Indonesia. Dia nggak tembak, terus kasih tahu sama tentara Indonesia itu, oh jangan lewat di situ ada Fretilin di situ ya, lewat di sini aja. Bapak yang kasih tahu, ya. Malah jadinya nggak tega Bapak. Nggak tega. Karena mungkin begaul juga kali ya Bapak ya. Iya mungkin. Terus ayah itu kan pernah dikasih, ayah itu kan nggak takut sama ular ya, ular kobra. Jadi kalau ada tentara Indonesia yang makan ular ya, ada. Ada. Terus ayah itu kan tangkap ular ya, yang besar-besar. Terus dikasih sama tentara Indonesia itu. Terus nanti tentara Indonesia itu dikasih kayak mie. Setahu saya itu mie apa? Supremi. Indomie nggak pernah lihat. Supremi itu sama ikan sardin itu. Oh, Nah, sarden. itu dikasih kadang beras, dikasih sama ayahku. Oh, kalau Sedikit saya tambahkan ya, Mas Ardi. Jadi perjuangannya Valintil itu waktu itu ya ndak brutal amat seperti yang ada di berita gitu, ndak acak semuanya gitu, ndak. Jadi kalau masih ada di kampung itu ya hidup damai. Tapi kalau sudah berhadapan-hadapan di hutan itu kan memang medan perang, itu memang. Tapi kalau masih ada di ABRI lewat di kampung gitu, itu ya nggak diserang dengan brutal gitu, enggak. Itu kan masih dalam area perkampungan. Jadi perhubungannya ya baik seperti orang-orang biasa. masih ada etika perangnya lah. Iya. Gitu. Nah, berarti tadi dari ceritanya Mbak, kalau Bapak itu menyerahkan ular untuk mereka makan, mereka balik ngasih barter Indomie gitu. Kasih Indomie. Terus kadang tentara Indonesia kan di hutan itu kan nembak kayak babinya orang. Kadang dibagi juga sama ayah. Iya. Oh gitu? Wah, emang di hutan itu ada apa aja di sana, Mbak? Ya, babi hutan, rusa, kerbau ada. Kerbau hutan? Iya, Mungkin di sini banteng kali ya? banteng Dan itu ada liar di sana? ada. Wah, Tapi kalau harimau itu Harimau singa nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Predator terbesarnya mungkin hanya ular atau buaya kali ya? Ular. Buaya ada. Buaya ada ya? Buaya ada. Dan gini loh Mas Arfi, ini makanya lambangnya Timor itu lambangnya buaya. Iya, Jadi kan petanya itu kan seperti buaya. seperti buaya. Seperti buaya. Yang begini, iya.
Dan di sana itu familiar dengan buaya. Orang-orang sana itu ada buaya ya lewat-lewat aja. Gitu. Ya, di sungai itu kan kalau siang-siang kan itu pas waktu panas itu kan Mereka keluar mereka keluar. di pinggir Ya, sungai. ya lewat-lewat aja gitu. Yang penting kita nggak lempar, Nah, Nggak ganggu ya. mereka nggak akan menyakiti kita. enggak. Gokil sih. Kalau menurut Mbah Humaira ini, dari cerita Bapak, saat itu kan ibaratnya Timor Leste ini melawan dengan gigih sekali terhadap ABRI ya saat itu ya. Kenapa sih mereka sebegitu kuatnya perlawanan itu? Itu dasarnya kenapa awalnya? Bapak saya cerita, katanya dulu 75 itu kalau tentara-tentara Indonesia ke rumah-rumahnya orang itu, jemput orang itu keluar, nggak dibalik lagi. Itu bunuh di luar. Ya mungkin karena itu ya. Mungkin karena itu kali. Makanya mereka sebenci. Membekas sekali berarti ya. Bekaskan. Artinya banyak warga Timor Leste yang dicurigai seorang pejuang, dijemput tanpa diadili dan dihabisi oleh tentara Indonesia. Indonesia. Itu pas jemput malam-malam. Saya tahu dari cerita ayah saya ya, emang gitu. Artinya ini tidak ada proses peradilan, tidak diadili, tidak diapa, langsung aja dieksekusi. Oke. Karena aku curigaan. Karena berdasarkan hanya kecurigaan aja. Jangan aja. Yang seharusnya kan memang harusnya kalau memang ada kecurigaan diadili dulu terbukti atau tidak, kalau terbukti dihukum ya kan. Ini tidak ada proses seperti itu ya. Iya. Oke. Karena diutamakan yang rambutnya gondrong waktu itu. Dengan rambutnya gondrong menjadi tersangka Tersangka. karena dicurigai ini gerilyawan. Oke. Dan itu mungkin nggak satu dua yang terjadi ya, banyak sekali ya yang ya mungkin di saat yang diculik itu adalah pamannya atau keponakannya, mungkin saudaranya yang nggak terima, yang akhirnya menjadikan perlawanan ini menjadi api yang membara ya kan, akhirnya menjadi perlawanan yang meluas. Selain itu Mbak, peristiwa-peristiwa apa lagi yang seingat Mbak saat masih di sana itu membekas dan menjadi pemicu warga Timor Leste ini ibaratnya marah lah gitu? Ya setahu saya, seingat saya ya Santa Cruz. Peristiwa Santa Cruz. Santa Cruz. Yang Mbak dengar itu gimana Mbak? Itu pas kejadian itu kan ada orang meninggal, tapi setahu aku enggak seingat ya itu yang meninggal siapa. Terus mau dikuburkan ke Santa Cruz. Dikuburkan ke Santa Cruz, akhirnya tiba-tiba diserang sama tentara Indonesia di Santa Cruz. Banyak korban. Banyak korban di situ. Oke. Itu dasarnya diserang itu Mbak juga nggak tahu apa? Enggak tahu apa. Tapi taunya dengar dari orang-orang. Dari banyaknya korban itu menimbulkan kemarahan di warga Timor Leste. Warga Timor Leste. Oh. Akhirnya perlawanan ini semakin meluas. Semakin meluas. Jadi dampaknya sampai ke distrik-distrik. Itu kan kejadiannya Santa Cruz ada di Dili. Kebetulan istri saya ini Humaira tinggalnya kan ada di kampung. Jadi dampaknya itu sampai ke desa-desa. Desa-desa. Peristiwa Santa Cruz adalah peristiwa banyaknya korban sipil tewas, mungkin termasuk Fretilin, di saat ada upacara penguburan salah satu tokoh Timor Leste yang berujung kericuhan dan memakan banyak korban jiwa. Hal ini digunakan untuk memojokkan pihak ABRI, baik dari internal Timor Leste yang anti-Indonesia maupun kekuatan asing seperti Australia yang sangat berkepentingan untuk menjatuhkan citra Indonesia di mata internasional. Karena Australia, negara paling berkepentingan untuk lepasnya cengkraman ABRI, Indonesia, yang terbukti akhirnya tujuan mereka hanyalah untuk menguasai sumber daya alam yang bahkan tidak dinikmati Timor Leste itu sendiri, yang di kemudian hari terbukti tidak seperti propaganda yang mereka kobarkan di masa itu. Australia menipu Timor Leste untuk kemakmuran negaranya sendiri dan meninggalkan Timor Leste lebih sengsara dibanding saat bersama Indonesia. Puncaknya di saat referendum itu yang Mbak inget saat itu gimana tuh? Masing-masing keluarga memilih dan atau gimana? Ada biliknya atau seperti apa? Puncak. Puncaknya pas pemilihan itu loh. Bumi. Vota ya bahasanya ya. Pas vota itu kan
Itu waktu itu aku masih kecil ya, tapi aku tahu pas wota itu habis selesai wota kan nggak langsung dengar hasilnya ya, masih dengar dari radio-radionya orang yang menang siapa, yang kalah siapa. Tapi kita pas waktu itu kita udah siap-siap, barang-barang yang kita mau bawa lari itu kita udah siap-siapkan, pakaian, beras, kita udah disiapin. Kenapa Mbak berpikiran dan keluarga mau lari? Kenapa? Karena keluarga kami sekeluarga itu kan semuanya CNRT, jadi kan kita nggak boleh ikut otonomi pas waktu itu. Keluarga Mbak berarti ya keluarga termasuk wilayahnya yang mendukung untuk lepas dari Indonesia. Dari Indonesia. Artinya sudah memprediksi kalau kemungkinan bakal terjadi sesuatu nih, Iya. dan sudah mempersiapkan untuk lari. Untuk melarikan ke hutan. Dan akhirnya ternyata benar kejadian itu Kejadian itu benar terjadi. terjadi. Pas waktu itu kan sebelum wota kan saudara dari ibu saya kan, mereka kan punya kerbau ya banyak, jadi kan dipotong terus diasap terus bawa ke Dili, jual ke Dili. Pas waktu itu kan situasi kan sudah mulai memanas ya. Sudah ketahuan kota yang menang CNRT. Nah, jadi kan sudah nggak berani terus bis yang mau naik ke Dili itu kan orang sudah nggak berjalan ya, orang sudah takut. Jadi nggak mau jual ke Dili, naik apa? Akhirnya dibagi-bagikan ke saudara-saudara, terus dibawa ke untuk kayak bekal gitu loh, kayak bekal bawa ke hutan. Akhirnya keadaan kan sudah memanas, terus yang daging kerbau itu kan sudah nggak jadi jual ya, jadi kita bagi-bagikan ke saudara-saudara, terus ya sedikit-sedikit kita bawa. Pas waktu itu yang kita bawa untuk lari ke hutan itu daging kerbau asap itu, terus sama beras sedikit, sama pakaian juga, terus sama jagung ya, jagung sudah kering ya, jagung kering itu kita goreng, habis goreng terus kita tumpuk, jadi tumpuk udah dihalusin semua, akhirnya kita campur gula terus taruh di kresek bawa untuk bekal. Untuk bekal selama di perjalanan. Selama di Karena perjalanan kan tidak boleh masak. tidak boleh masak. Nah, proses Mbak sendiri saat untuk memutuskan untuk masuk ke hutan ini awalnya gimana tuh Mbak? Situasi lingkungannya? Situasi itu udah mulai memanas. Karena di sana setiap kampung itu ada tentara Indonesia kan saling mengawasi. Karena di situ kan ada mata-mata dari kita sendiri ya, dari Timor Leste sendiri kan kerjasama sama tentara Indonesia. Jadi kasih tahu mana yang Indonesia, mana yang otonomi benaran, mana yang CNRT benaran kan sudah dikasih tahu sama tentara Indonesia di sana. Jadi kan tahu dari sana. Jadi kita itu hati-hati omong sama orang pun kita harus hati-hati. Kita nggak boleh nanti hari ini, hari tanggal Nggak ini boleh merencanakan. kita lari, enggak, kita diam-diam aja. Pas waktu lari itu kan kami kan 6 bersaudara ya. Kakakku kan tinggal di Dili ya, nggak di kampung. Kakakku di Dili, adikku yang perempuan 1 ikut saudaranya ibu, tinggal sama saudaranya ibu. Adikku yang nomor 5 itu tinggal sama nenek sama kakek dari ibuku. Jadi yang tinggal sama ayah sama ibu itu aku, adikku 2 yang laki-laki itu yang tinggal sama ibu. Jadi kami lari itu kan ayah sendiri ya, karena ada tetangga di situ ya kan sering ngobrol ya. Masih omong-omong kan sudah mau maghrib ya, kayak udah mau gelap-gelap gitu. Masih omong-omong, ayo kita ke Kupanatambo aja, ngapain kamu lari ke hutan? Terus ayah masih omong-omong sama tetangga itu kan aku, ibu, adikku 2. Kan sudah siap-siap ya, adikku yang laki-laki itu kan mungkin masih seumuran berapa ya, kurang tahu. Laki-laki itu yang 1, yang kecil itu yang ibu taruh di sini kan lari. Yang 1 itu yang jalan. Terus pas waktu itu kan udah siap semua barang-barang sudah siap, yang mau dibawa itu sudah siap semua. Air yang tempat yang biasanya punya tentara Indonesia yang air minum botol yang warna hijau itu. Kan aku masih ingat ya, aku taruh air di situ, terus sama jagung yang tadi sudah digoreng terus dihalusin campur sama
gula itu sudah disiapin semua sama daging yang kerbau yang asap itu sedikit masih ada lah, kita bawa itu untuk lari. Ayah masih di situ ya, masih omong-omong sama tetangga itu. Terus ibu kan yang saudara-saudaranya ibu, kakekku kan yang dekat-dekat jalan mau ke hutan itu kan sudah lari semua kan. Kami yang agak masuk rumahku agak masuk ya, jadi mau lari pun harus lihat-lihat dulu. Terus kan sudah gelap ya, kan takut nanti diketawain sama tentara Indonesia ya. Habis itu kan ayah di belakang, tapi barang-barang sudah siap semua. Ayah juga bawa beras, kan sebagi dua ya, aku bawa sedikit, ayah bawa sedikit. Habis itu masih omong-omong, ibuku bilang ayo. Habis itu kan sudah nggak kelihatan ya, ibuku ayo. Habis itu aku, adekku dua itu sama ibu, aku ikut ibu, ayo. Kita nggak bawa senter apa-apa, nggak bawa senter. Ayo kita jalan. Habis itu jalan, terus lihat ke belakang kok ayah belum datang ya. Kan kita jalannya nggak lari sih, tapi harus buru-buru. Takutnya kan ada yang lihat, terus kasih tahu sama tentara Indonesia ikut kita ya. Jadi ayo cepat-cepat lewat sini, cepat-cepat. Habis itu aku sama ibu sama adikku itu sudah jalan. Lihat ke belakang ayah belum datang. Jadi ayah itu jalannya terpisah sama aku sama ibuku. Jalan terus sampai ke masuk sungai, terus lewat ke sungai itu pun kita tetap jalan. Walaupun kita udah nggak kelihatan kita tetap jalan. Ibu bilang ayo cepat-cepat kita lewat sini ya, aku tetap ikutin sama ibuku sama adikku dua itu. Pas di tengah hutan itu kan mungkin udah capek ya, kita juga sudah capek, terus ibuku bilang gini, ayo kita tidur di sini aja dulu ya, kita istirahat sebentar di sini. Pas di situ kan masih ada pohon ya, ada pohon di situ, tapi kan nggak terlalu tinggi ya. Terus ibuku bilang gini, kamu sama adekku naik ke atas ya, naik ke pohon itu ya, naik ke pohon, terus duduk di atas gitu loh, duduk di atas, karena takut kan di hutan-hutan kan banyak kerbau ya, banyak kerbau hutan kan, kalau lihat orang kan langsung nyerang gitu. Jadi ibuku takut. Ayo kalian berdua naik ke atas, duduk di atas saja. Habis itu aku sama adekku duduk di atas. Terus nggak lama lagi, mungkin jam 4 atau jam berapa, kita jalan lagi. Kita terus jalan terus lagi. Sampai ke atas naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan. Kadang jatuh ke dalam air ya, bangun, berdiri, terus ya jalan lagi. Basah semua pun kita tetap jalan karena takut ya, takut ikutin sama tentara Indonesia gitu. Ya kita tetap jalan sampai udah panas ini, udah mulai panas ya tetap jalan. Ibuku bilang, itu loh pakaianmu itu yang berat, bikin berat itu, sebagian dibuang aja. Terus aku sebagian dibuang di hutan. Kan kita naiknya, jalannya kan naik ya, naik turun. Habis itu kita ke atas, habis itu kita lihat ke belakang kan langsung kayak kelihatan kampung ya, kampung rumahku itu. Terus sampai ke atas kita lihat ke belakang, oh rumah-rumah sudah dibakar. Kan asap udah keluar semua ya. Jadi rumah sudah dibakar. Itu sudah pagi ya. Sudah paginya baru kita tahu oh rumah sudah dibakar. Ya habis itu ya kita tetap lanjut jalan sampai ke Mahina 2. Sampai ke Mahina 2 pun kita nggak tinggal di rumah, tetap jalan sampai ke suatu tempat gua itu, batu terus kita semuanya itu kumpul di situ. Pas waktu itu sebuah gua berarti? Sebuah gua. Jadi kita sekeluarga, berapa keluarga itu kita semua tetap kumpul di gua itu, sembunyi di situ. Akhirnya itu dengan perbekalan logistik yang tadi ada daging kerbau asap apalagi beras sedikit, tapi beras sebagian busuk karena aku kan jatuh ke air. Jadi beras yang dibawa itu kan kena air jadi busuk. Jadi kita yang busuk dibuang, yang masih bisa dimakan. Akhirnya beberapa keluarga ini saling sharing makanan untuk bertahan hidup. Makanan ya di situ, di gua itu. Baru kumpul di situ, ayah juga kumpul di situ, nenek, kakek dari ibu semuanya kumpul dari situ. Baru diceritain. Itu kan
yang terakhir lari. lari dari kampung itu kan ayah saya. Ayah saya, terus nenek sama kakekku kan lihat ya ayah itu lari, tapi nggak dipanggil. Oh jangan dipanggil itu pasti sudah dikejar sama tentara Indonesia, jangan dipanggil. Jadi ayah itu ya lari terus, padahal mereka ya di situ, di jalan sembunyi di situ. Ayah lewat nggak panggil, jangan dipanggil itu, sudah dikejar itu, jadi nggak panggil. Tapi akhirnya ayah selamat ya? Selamat. Oh, alhamdulillah. Waktu itu diceritakan ayah saya yang membakar rumahnya dan kampungnya itu, saya nggak bilang instansi mana ataupun dari kesatuan mana ya. Yang diceritakan sama ayah saya, ABRI pakaian loreng, baretnya merah. Oke. Bukan warna orange, bukan warna Pink, merah jambu, bukan, tapi merah. warna merah. Merah. Bersama dengan milisi. Itu Bersama- membaur Iya, artinya sudah bersama milisi ya. Sudah bersama milisi, yang bakar ini. Berarti instansi berbaret merah bersama milisi membakar desa, membakar desa. termasuk rumahnya. Semua dibakar, semua habis. Nggak ada yang tersisa pas waktu itu. Dan saat itu, apakah seandainya Mbak pas masuk hutan beserta keluarga ini berhasil dikejar oleh tentara dan para milisi, kira-kira nasibnya seperti apa? Ya mungkin ya ditembak. Apakah ada di wilayah lain yang dikejar dan berhasil ditangkap dan itu ditembak? Pernah udah keluar ya, udah masuk ke hutan, tapi pulang lagi ke rumah, akhirnya ada mata-mata bilangin ke tentara Indonesia, oh ada warga Fretilin yang udah datang lagi ke rumah. Akhirnya datang tentara Indonesia datang, akhirnya dia lari, tentara Indonesia lari akhirnya tembak tapi nggak kena. Dia lihat dengan mata kepala itu sendiri. Orang itu lari ke sini. Kan kita udah siap-siap, tapi walaupun udah siap-siap tapi kita tenang aja. Biar nggak ada yang tahu kalau kita itu lari ke hutan. Akhirnya kejar dia tentara Indonesia itu, kejar dia tembak tapi nggak kena. Dia lari lagi ke hutan. Wah, mencekam sekali ya saat itu ya. Iya. Sampai diceritakan waktu itu mau masak siang nggak berani. Nggak berani. Pas sudah di gua Karena itu, takut asapnya kelihatan. kita masaknya itu malam aja. Siang-siang itu nggak masak. Berarti ada patroli pesawat pengintai? Ada patroli pesawat di atas. Jadi kita nggak berani masak siang-siang. Kalau sampai ada asap mungkin dimombardir Iya. ya. Ih, seperti itu ya. Iya. Akhirnya Mbak itu seingat Mbak Humairah, Mbak bertahan di gua itu selama berapa lama Mbak? Kurang lebih perkiraan aja. Perkiraan itu 1 bulan atau 2 bulan lah, kalau seingat saya. Artinya bekal makanan yang Mbak beserta keluarga bawa itu nggak cukup dong. Akhirnya ini Mbak melanjutkan makan pakai apa di sana? Makan ada yang jagung, ubi, singkong. Ya kita ya makan sih adanya aja untuk mempertahankan hidup. Yang didapat di hutan? Ya hutan, kan saudara-saudara di sana kan ada yang punya kebun ya, kebun kayak jagung, kumbili. Kita cari kumbili, terus dimasak buat makan. Kalau ada beras sedikit kan kasihan, ada yang sudah tua, kita masakin buat mereka. Oh, Iya. saling inilah ya, Iya. saling support. Nah, akhirnya setelah 2 bulan ini yang membuat Mbak dan keluarga ini memutuskan untuk keluar lagi dari hutan ini apa? Itu setelah kita keluar dari situ itu kan kita dengar kalau udah mulai membaik ya, keadaan udah mulai membaik, UNAMED sudah datang ya. UNAMED sudah datang, akhirnya oh kita bisa pulang ini. Akhirnya kita pulang pun ya kita tetap jalan, yang pas jalan kita lewat untuk ke sana itu ya kita balik tetap jalan lewat di situ. Kita pulang pun kita nggak langsung bikin tenda-tenda di tempat rumah yang sudah bakar, kita bikin tenda enggak. Kita masih dekat rumah tapi itu pun hutan. Tempat nanam jagung atau nanam padi ya kita bikin tenda sekeluarga yang kita lari bersama itu kita tetap tinggal di situ dulu. Di dekat ladang lah. Ladan. Heeh.
Dan UNAMED ini kalau saya boleh tanya, ini berarti pasukan perdamaian yang didominasi oleh pasukan Australia ya? Iya. dari PBB. Dari PBB PBB. Australia yang juga punya kepentingan. Oke. Nah, ini berarti itu yang benar-benar Mbak rasain saat itu ya? Iya, itu yang saya rasakan. Saya masih ingat itu. Yang saya ceritakan saya masih ingat. Artinya artinya kan di sini kan sudah ada terbelah nih orang yang pro Indonesia dan anti Indonesia lah. Iya. Akhirnya setelah UNAMED ini datang, otomatis kan ABRI sudah tidak ada di sana. Sudah tidak ada. Nah, orang-orang yang dulunya milisi dan pro Indonesia atau dengan kata lain disebutnya TBO ya. TBO. ini akhirnya gimana tuh menurut yang Mbak tahu mereka ini? Itu ada yang ikut tentara Indonesia, ada yang lari ke Kupang Atambua. Nggak di situ, nggak berani di situ. Kan mereka sudah tahu mereka itu kan mata-mata Indonesia, tentara Indonesia. Jadi semuanya lari ke Atambua, Kupang. Kalaupun ada yang tersisa, apakah Mbak pernah dengar nasibnya seperti apa? Itu aku kurang tahu aku. Gitu ya. Iya, tapi waktu dulu TBO itu anak dari saudara ibu saya ya, termasuk saudaraku ya. Itu yang TBO dari tentara itu ya, TBO. Itu pun pas Indonesia sama Timor Leste terpisahkan, dia mau ikut Indonesia yang TBO itu saudaraku. Mau ikut Indonesia. Nangis mau ikut Indonesia. Ya kan selama di sana kan TBO ya. Jadi baik sama tentara di sana itu baik. Kemana-mana kalau orang nggak tahu bahasa kan dia yang bisa jelasin ya. Oh ini. Jadi dia kan sudah terbiasa ya, udah nyaman sama tentara Indonesia. Jadi pas waktu itu dia mau ikut tapi orang tua nggak mau. Kan orang tua kan vertelin itu. Vertelin. Jadi dia nggak dibolehin. Artinya di tengah masyarakat ini sendiri terjadi dilema ya. Dilema dalam arti di saat sudah referendum sudah terjadi dan ternyata yang anti Indonesia ini menang, orang Fretilin, ini akhirnya banyak keluarga yang terpecah di mana anaknya ini dulu yang membantu ABRI yang disebut TBO ini merasa juga kalau tetap di situ mereka terancam, ya kan? Iya. Mau nggak mau mereka harus pergi. Sedangkan di sisi lain keluarganya ini adalah keluarga Fretilin. Jadi nggak boleh ikut. Akhirnya banyak sekali keluarga yang terpecah-pecah nih ya. Pecah-pecah. Karena ya situasi politik ya yang dimana harus memilih demi memilih. keamanan si ini amannya di sini, ini amannya di sini, akhirnya seperti itu. Seperti itu. Setelah ABRI ini pergi, mungkin kan masih ada ya segelintir bisa dibilang milisi-milisi yang masih ada dan mungkin ini akan terus berjuang ya. Dan berjuang. ini yang pernah Mbak dengar kisah-kisahnya seperti apa nih setelah ABRI pergi? Yang pernah aku dengar itu kan pas kejadian di Apikuru ya. Mungkin kalau ada yang nonton pasti tahu daerah Apikuru itu. Pas waktu itu kan madre, suster ya, dibilang suster sama pastor. Mereka itu baru datang dari mana kurang tahu aku kurang ingat. Habis itu kan datang pakai mobil, susternya berapa orang, entah dua orang atau 3 orang sama pastor juga. Habis itu pas di tengah jalan diberhenti sama milisi, terus ditarik keluar, terus suster-suster itu lari ke atas. Kan di situ kan ada gunung ya, kayak gunung nggak rata ya, di sana itu kan nggak rata, jalan nggak rata. Jadi ada yang gunung, ada yang di bawah gitu. Terus suster-suster itu lari ke atas ya, lari ke atas gunung, terus dikejar sama milisi itu, terus habis itu masuk ke dalam air yang di situ itu. Dibuang ke sungai? Dibuang ke sungai. Tapi sungai itu ya ke dalam gitu loh. Sungai itu di dalam. Buang di situ. Setelah beberapa hari kemudian katanya baru diangkat jasadnya. Tahu dari orang-orang katanya ada suster. Terus dibawa ambil keluar. Di Apikuru ada monumennya ya untuk memperingati. Oh, itu ada monumennya? Di Apikuru. Oh, artinya para milisi ini masih ada
yang melakukan perlawanan ya. perlawanan. Artinya milisi ini nggak semuanya ikut bener-bener ke arah, berarti ke arah Kupang ya mundurnya ya. Mundur. Masih ada mungkin sisa-sisanya melakukan itu ya. Iya. Ini akhirnya kejadian-kejadian kecil seperti ini akhirnya benar-benar aman dan netral itu setelah tahun berapa tuh Mbak? Sudah tidak ada milisi-milisi lagi. Iya, Unamed datang. Unamed datang itu. Jadi ketika Unamed datang itu ngasih bantuan beras, makanan, terus paku, kayu buat bikin mendirikan rumah lagi. Rumah sendiri. Rumah-rumah yang dulu dibakar akhirnya didirikan dengan bantuan itu. Bantuan itu dari Unamed. Artinya banyak sekali rumah-rumah yang ditinggalkan oleh milisi-milisi pro-Indonesia ya, yang akhirnya itu gimana tuh nasibnya tuh? Kan orangnya pada pergi nih. Iya, ya semuanya dibakar semua. Iya. Wah, nih sisi lain yang nggak pernah kita tahu nih bro ya. Kita selalu tahu ya namanya sejarah itu pasti punya dua sisi mata uang ya. Ini mata uang kepingan yang jarang banget bisa kita jangkau nih. Ini kisah dari sisi Timor Leste-nya sendiri pasca ditinggalkan oleh Indonesia. Ternyata masih banyak dinamika sosial ya yang seperti itu. Wah, dan itu Mbak setelah Mbak artinya kan mulai perlahan-lahan membangun kembali ya, baik itu perumahan, ekonomi, dan segala macam. Setelah pasca itu kan artinya sudah ada perubahan yang nyata ya, karena saat itu dulu yang berkuasa Indonesia. Iya. Setelah itu kan Indonesia nggak ada. Perbedaannya Mbak sebagai masyarakat saat itu menghadapi situasi lingkungan lah. Apa aja sih Mbak bedanya Mbak? Bedanya lebih beda dari Indonesia. Kalau dulu masih ada Indonesia kan enak ya. Enak, apa-apa murah. Harga lebih stabil ya? Lebih stabil, kemana-mana ada angkot, ya. Setelah Ceritain yang di desa ya. ya, setelah Jadi di pisah desa dari, itu ada angkot. ya setelah pisah dari Indonesia itu suasana itu kayak nggak stabil gitu, nggak ada yang awasin. Jadi apa-apa itu kan maunya sendiri ya. Oh, keamanan lebih tidak stabil. Tidak stabil. Orang lebih bisa berbuat semaunya. Maunya. Oke, seperti itu. Dan ini bisa dibilang dampak plus minusnya ya. Iya. Plus minusnya. Masa transisi. Masa transisi ini, Mbak yang Mbak rasakan sendiri sebagai masyarakat awam itu transportasi jadi sulit. Iya. Transportasi sulit. Kemana-mana jadi agak. Kemana-mana ya jalan kaki. Kecuali orang yang berpunya motor, mobil ya kita ikutin. Jadi beda, keadaannya beda. Dulu sama Indonesia, terus Merdeka sendiri itu beda. Masalah harga pun jauh lebih mahal ya. Mahal. Jauh lebih mahal. Urus sesuatu pun sulit. Sulitnya? Sulit. Harus ada, kalau kita misalkan urus dokumen atau sesuatu itu, kecuali yang kerja di dalam itu, kecuali keluarga kita sendiri. Ya boleh. Oh. Kalau enggak kita dipersulitkan. Artinya banyak ya maaf ya bisa dibilang korupsi merajalela ya. Iya. Ya mengurus apa-apa sulit. Sulit, dipersulitkan. Karena hukum belum benar-benar bisa ditegakkan ya. Iya. Masing-masing instansi mengambil keuntungan. Keuntungan. Oke, nah ini kan dari sisi ininya ya, dari sisi negatifnya. Kalau dari sisi yang lebih enaknya setelah Indonesia nggak ada itu apa? Tadi kan itu sisi nggak enaknya nggak ada Indonesia. Apa ya enaknya? Ya kan lebih merdeka, terus punya Iya, negara sendiri sudah nggak ada yang ganggu sih, tapi susah lah. Apa-apa kita kan belum bisa bikin sesuatu sendiri, kita masih pakai Barang impor barang semua. impor. Jadi kan sama aja, walaupun kita merdeka sendiri kan kita tetap pakai barang-barang impor dari Indonesia ataupun negara lain kan kita masih pakai. Kenapa kita harus merdeka sendiri? Akhirnya gini, posisinya adalah di saat ya bahasanya mungkin bahasa orang Timor Leste dijajah lah saat itu kan. Iya. Bahasanya dijajah, tapi saat dijajah itu harga lebih stabil, keamanan lebih kondusif, transportasi lebih baik. Lebih baik. Di saat Mbak merasakan merdeka secara ini, oke kita merdeka kita sendiri, tapi nyatanya lebih mahal dan hidup jadi lebih sulit. Hidup lebih sulit.
Jadi Nah, lebih sulit. Kita kan masih pakai, masih beli apa-apa, masih pakai apa? Bahasa ya masih pakai masih pakai bahasa ya. bahasa. Mhm. Ya ini ibaratnya kondisi realitas real di lapangan ya, kondisi jujur dari seorang warga Timor Leste yang merasakan apa adanya seperti itu ya Mbak ya. Iya, Kami masih bangga dengan kemerdekaannya. iya. Iya, Ketimbang dijajah, timbang dijajah. Indonesia lebih baik walaupun dengan sebanyak kesulitan apapun yang dideritanya, masih bangga dengan kemerdekaannya sendiri. Tapi kan walaupun kita masih sama-sama Indonesia kan nggak ada kurangannya. Kenapa kita harus merdeka sendiri? Iya. Nanti itu dibicarakan setelah off air. Gak apa-apa, santai aja. Terus. Ini berarti ibaratnya yang pastinya di kalangan masyarakat pun pro kontra itu ada ya. Ada. Ya bahkan Mbak yang suami istri aja punya pandangan yang agak berbeda. Ya kan itu sangat manusiawi, sangat wajar gitu, sangat wajar. Nah, pasca itu artinya kan sekarang ini di saat Timor Leste merdeka itu kan bisa dibilang yang lebih dominan untuk datang saat itu Australia. Australia. Karena menurut yang saya tahu nih memang ya maaf ini motif politisnya mereka juga ingin benar-benar Timor Leste merdeka itu kan ada kandungan gas alam yang luar biasa dan minyak ya. Iya. Di Selat Timor kalau nggak salah tuh ya. Dan ini kan yang dijanjikan oleh Australia kepada rakyat Timor Leste kalau kalian merdeka kalian akan ini ternyata yang saya ini makanya nih ini yang saya dengar di YouTube ternyata nggak seperti janji mereka juga kan. Iya. Iya kan akhirnya timbul kekecewaan lagi Mbak ya. Iya. Ya inilah jadi bisa dibilang lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Iya. Iya. Mbak Humaira, ini saya ada sedikit pertanyaan ya. Pertanyaan yang mungkin di kepala saya udah agak lama nih. Tapi saya pengen Mbak jawab jujur ya. Mungkin dari sudut pandang Mbak sebagai warga Timor Leste dulunya, walaupun sekarang udah WNI. Kenapa Indonesia dan Portugis? Mungkin di mata warga Timor Leste adalah dua-duanya negara ini sama-sama penjajah. Iya. Betul? Betul. Oke. Kenapa yang saya tangkap kesannya seolah Timor Leste ini terhadap Portugis mempunyai seperti ada hutang budi, bahkan bahasanya pun masih dipakai. Sedangkan Indonesia ini yang secara geografis lebih dekat, tapi kesannya orang Timor Leste ini lebih gak suka terhadap Indonesia dibanding Portugis. Iya, mungkin masih ada rasa dendam ya. Masih ada rasa dendam. Kan masih berbekas nggak lama. Nggak lama, mungkin masih Jadi Masih ada keluarga yang hilang oleh orang Indonesia, masih ada yang gugur oleh orang Indonesia. mungkin masih ada gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau sama Portugis kan sudah jauh-jauh hari. Mungkin zaman kakeknya buyutnya ya. ya. Oh gitu, jadi alasannya kemungkinan besar karena dengan Indonesia ini masih segar dalam ingatan, bahkan Mbak sekalipun masih merasakan ya saat Iya. masih kecil. Masih kecil aku. Itu sebabnya kenapa bisa dibilang Indonesia tuh lebih tidak disukai dibanding Portugis. Iya. Oke. Padahal di mata orang Timor Leste sama-sama menjajah. Sama-sama menjaga. Tapi nggak semua Timor Leste itu benci sama tentara Indonesia. Enggak semuanya. Nggak semuanya. Alasannya kenapa Mbak? Ya kan tahu kita sebagai warga Timor Leste kan kita belum bisa jadi apa-apa. Kenapa kita harus pilih merdeka sendiri? Dan setelah merdeka pun ternyata mereka ngerasa nasibnya malah lebih buruk. Lebih buruk. Jadi kebanyakan orang-orang Timor Leste kerja di luar negeri ya kebanyakan dari kampung saya. Oh gitu. Oke. Nah ini benar-benar apa ya? Wawancara yang jujur dari sudut pandang warga Timor Leste ya. Jadi mereka tuh dilematis Mbak ya sebenarnya. Dibilang pengen merdeka. Tapi Iya, setelah merdeka kita bisa apa? Kita Ya, mau bisa apa? jadi apa? Kita belum bisa jadi apa-apa. Korea saja kita belum bisa buat. Kenapa kita harus pilih merdeka sendiri? Ya makanya mungkin ada pro kontra kan, ada juga yang di YouTube tuh, oh siapa bilang kita nggak mau merdeka, kita mau, tapi ternyata ada kenyataannya juga sebagian kecil Iya, kan juga udah mungkin terbukti ya kita belum jadi apa-apa kan udah terbukti barang-barang aja masih diimpor. Kenapa harus pilih merdeka sendiri? betul. Nah sebelum kita tutup acara ini, saya pengen tahu nih dari Mas Nanang dan Mbak Humaira ini harapannya dari apa yang kita omongin tadi semua tentang Indonesia dan Timor Leste ini apa sih ke depannya?
Harapan saya lebih baik kita saling jangan saling membenci lah. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kita saling membaiklah, saling berkomunikasi, masih saling bersilaturahmi. Karena aku kan dari Timor Leste, suamiku kan dari Indonesia, jadi kan masih bolak-balik ke Timor Leste. Tapi kerjasamanya sekarang sudah terbukti kok. Transportasi di perbatasan itu ada 2 sekarang. Yang bis dari Timor Leste itu namanya Babadok, yang dari Indonesia namanya Bisbako. Itu sudah bolak-balik ke sana. Ya, jadi kita transportasi itu sudah kerjasama sekarang antara Timor Leste sama jangan Indonesia. membenci lah ya, jangan saling dendam. Apa yang sudah terjadi jangan dipikirkan lagi. Jangan diungkit lagi. Jangan diungkit lagi. Intinya Timor Leste pun juga masih sangat membutuhkan Indonesia sampai saat ini. Indonesia pun juga harus bisa merelakan Timor Leste. Gimana caranya kita menjadi saudara, Mbak ya? Iya. Wah, luar biasa. Ini bro, mudah-mudahan ini sedikit menjadi pencerahan buat kita semua. Kalau yang ya masa lalu lah. Dan terutama buat yang komen-komen, nggak usah lah saling menghujat, nggak usah saling gimana-gimana. Karena kadang-kadang kalau yang menghujat, gue ikut kepancing juga nih, gue ikut menghujat. Bercanda bro. Oke bro, intinya kita semua saling hargain, kita saling asik-asik aja ya ke depannya. Semoga bisa berdampingan sama-sama ya. Karena gimana pun juga, jangan sampai ada lagi pihak ketiga atau bangsa asing yang akan mengadu domba Indonesia dan Timor Leste untuk kepentingan mereka. Nggak ada yang untung di antara kita berdua ya kan? Bukan begitu bukan? Ya mantap. Oke, sebelumnya Mbak Umairah saya ucapin makasih banget nih udah ngisi di acara saya, dan Mas Nanang. Oke. Mantap Mas Nanang. Jauh-jauh ke Timor Leste, pulang bukan bawa duit, bawa istri bro. Mantap ya? Oke. Oke, kita bertiga undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.